Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Sayyidina Imam Abi Bakr Siddiq. Jelas? Jelas? Itu aja, itu nasab. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita tidak mau tahu itu, sebodoh lah, dan saya tidak mau mengurusi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib, dan kali ini ada hal yang cukup menarik, di mana Habib Lutfi bin Yahya itu berkesempatan untuk kemudian membawakan tausiah atau ceramah di Haul Maulana Yusuf Al-Bantani. Dan di sini beliau bagaimana mengupas sebuah perjuangan para keturunan ya Wali Songo ini dan para keturunannya dalam kecintaannya terhadap NKRI. Bagaimana beliau mengupas bahwa mereka telah memberikan teladan yang baik, telah mewarisi ilmu dan akhlak yang ini menjadi teladan yang baik bagi generasi Islam hari ini. Dan beliau juga mengupas sedikit bahwa apa yang dia ceritakan tentang sejarah nasab para Wali Songo dan leluhurnya, itulah yang mereka yakini. Dan ketika ada orang yang berpendapat lain, menurutnya dia tidak mau urus dengan itu, dia tidak mau pusing dengan orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Sebagaimana kita tahu bahwa memang apa yang menjadi viral hari ini, bahwa nasab Ba'lawi itu dipertanyakan dan memiliki pendapat yang memang berbeda dengan apa yang selama ini sering disampaikan oleh para habaib tentang nasab Wali Songo, yang menurutnya bahwa itu tidak bersambung kepada Ubaidillah bin Ahmad tetapi pada jalur lain, yakni Al-Jailani Al-Hasani. Dan ini yang tentu memberikan sebuah informasi kepada kita apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Tapi tentu akan terpulang kepada kita apakah kemudian kita menerimanya sebagai sebuah pakem pengetahuan yang sudah masyhur diketahui, atau kita menunggu apa yang menjadi kajian daripada Kiai Imaduddin Usman dan kawan-kawannya yang juga sedang mempersiapkan sejumlah bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah terkait dengan nasab para Wali Songo. Nah, seperti apa ulasan dari Habib Lutfi? Mari kita simak bersama-sama. Kalau Banten menjadi mercusuar percontohan, ini sangat luar biasa dan memang sudah pantas. Loh, itu akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Karena siapa? Karena di sini ada tokoh mutiara yang luar biasa. Yang pertama siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sebelum itu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang qutbil aktab di zamannya. Guru Mursyidul Kamil Sayyidi Syarif Hidayatullah. Silahkan berpendapat silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Bahwa Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal. Beliau di mana Ahmad Shah Jalal? Beliau di Anam. Sekarang masuk daerah Vietnam. Beliau meninggal di sana. Ketika beliau masuk ke daerah Anam, di situ hebatnya ada satu agama, ada dua kerajaan. Satu agama dua kerajaan ini bertikai, tidak ada habis-habisnya, baku hantam dan makan korban. Siapa yang bisa mempersatukan? Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Itu beliau masuk dengan akhlaknya dan adabnya luar biasa, diterima oleh dua kerajaan. Akhirnya dua kerajaan berhenti di dalam pertempuran, yang akhirnya memilih Imam Ahmad Shah Jalal menjadi sultan di daerah mana? Di daerah Anam.
yang pada waktu itu Anam sering bertempur dengan daerah Champa atau Cham. Dari situlah beliau berdiri luar biasa. Jadi kalau Maulana Hasanuddin menjadi sultan tidak heran karena kakeknya pemersatu umat, pemersatu bangsa. Loh, itulah hebatnya. Bukan bikin ricuh. Ini beliau. Anak-anak beliau luar biasa. Ada yang berjuang. Di mana beliau? Di Cina. Namanya Qutbul Alwi, Maulana Yunus, dan beberapa lagi putra-putri beliau yang sangat hebat. Ibnul Imam Abdullah Udmat Khan bin siapa? Bin Amir Abdul Malik bin siapa? Bin Alwi Amal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Ibn siapa? Ibn Imam Muhammad Sahib Marbat, tokoh muhaddithin pada waktu itu. Paman beliau terkenal sekali, Al-Imam, terkenalnya Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Imam Ahmad bin Ali bin Al bin Muhammad Al bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, tokoh muhaddithin yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam diterangkan di dalam kitab Masyru'ur Rawi, apabila beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ibu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Sayyidina Imam Abi Bakrin Siddiq. Jelas? Jelas? Itu nasab. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita tidak mau tahu itu. Sebodoh lah. Dan saya tidak mau mengurusi. Itu aja. Paham kan? Nah, itulah satu contoh. Ketika beliau masuk ke Indonesia, bukan sekadar beliau hanya tahu ilmu agama saja, beliau seorang ekonom. Semua wali sembilan, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Bukan masuk ke Indonesia adu kesakten, bukan. Senjata yang paling ampuh pada waktu itu di dalam dakwatul Islam, akhlakul karimah. Itu yang paling ampuh di antaranya. Beliau melalui India dahulu, makanya di sini ada campuran cara mengaji, mengeja Al-Quran. Alif lam mati jabar, al, ha mim mati jabar, ham, dal apes, alhamdu. Jarang yang menggunakan alif lam mati jabar, alif fathah, alif lam mati fathah, al, jarang. Tapi banyak menggunakan alif lam mati jabar, a. Sebab kalimatul jabar maupun apes adalah dari India dan gabungan Persia. Itu dakwah beliau dengan melalui perdagangan, mengenal, dikenalkan sehingga bisa memasukkan income
pada waktu itu ke negara-negara yang ditempatinya seperti zaman penjajahan maupun di zaman Majapahit. Ekonominya sangat maju. Bagaimana memutar roda ekonomi di dalam berdakwah? Apa kayak Habib Lutfi? Tidak. Begitu pidato datang nanti ngarep-ngarep amplopnya tebal atau tipis. Bukan seperti itu. Kita dakwah masuk ke Banten sudah tola'al badru alaina min saniyatil wada. Luar biasa. Dulu kita pertama kali masuk Maulana Syarif Hidayatullah ke Sunda Kelapa, belum mengerti orang-orang itu siapa beliau, waliullah atau tidak, masih sedikit yang mengerti. Mana mungkin beliau masuk ke apa namanya Sunda Kelapa sudah tola'al badru alaina, tidak mungkin. Mungkin yang ngerti sekian persen dari jumlah. Beliau berdakwah tidak cukup hanya dengan lisan, membangun ekonomi, membangun pertahanan. Income berapa yang masuk ke kerajaan-kerajaan pada waktu itu luar biasa. Maka beliau-beliau dilindungi oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Di samping satu sisi tahu akhlaknya para beliau luar biasa. Di dalam kitab Babat Tanah Jawa, Al-Malik Ibrahim diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Yang ngangkat agamanya apa? Yang diangkat agamanya apa? Kok bisa itu loh? Itu hebatnya. Ayahnya Sunan Ampel, Ibrahim Asmarokondi, diangkat menjadi Menteri Keuangan, mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Lah itu. Dari situlah perkembangan dunia Islam. Karena apa? Para beliau mempelajari datuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa diantaranya? Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun Hijrah 1 Muharram. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah, Yathrib pada waktu itu? Kok tidak dihijrahkan semenanjung Arabia yang culture atau kulturnya sudah maju? Kok tidak? Justru dihijrahkan ke Yathrib. Ada apa sebetulnya? Ternyata Yathrib sudah 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, wakila 500 tahun sebelum Masehi, pintu perdagangan sudah dibuka ke timur jauh, negara Cina. Maka hubungan perdagangan tersebut disebut Jalan Sutra, karena dari negeri timur jauh mengirimkan sutra-sutra, pakaian-pakaian, bahan-bahan. Maka tepat sekali kalau pada waktu itu ada perintah untuk muslimah untuk menggunakan jilbab. Kalau kita dipikir secara logika, apa iya pada waktu itu pakaian masih terbatas kok diperintahkan pakai jilbab? Setidak sekali-kali Allah Ta'ala memerintahkan, pasti sudah ada bahannya. Ya diantaranya apa? Jalan Sutra itu tadi, dari negeri timur jauh yang barter dengan Timur Tengah, mengirimkan bahan-bahan pakaian dari Timur Tengah, mengirimkan kedokteran, ilmu obat-obatan dan lain sebagainya. Itu asal-usul. Maka ditiru oleh para ulama-ulama kita pendahulu. Lain daripada itu, ketika Rasulullah hijrah, melihat situasi bagaimana keberadaan, di antaranya bagaimana mempersatukan dunia Arab itu sendiri yang fanatiknya luar biasa terhadap keturunan al-alnya, gubail-gubailnya. Kalau seorang lelaki tidak mempunyai anak lelaki, dianggap abtar.
dianggap banci. Maka dilontarkan pengejekan kepada Rasulullah karena anak lelakinya mati masih kecil-kecil, meninggal. Yang ada perempuan-perempuan semua, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummul Kalthum, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicap abtar, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah mengapa Rasulullah diturunkan keturunannya dari perempuan untuk menjawab dunia Arab. Ayatnya diturunkan apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi siapa yang abtar? Orang yang mengatakan Rasulullah abtar, mereka sendirilah orang abtar. Artinya yang banci. Lihat